fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu fujur dan takwa. Kalau dilihat terjemahannya adalah kefasikan dan ketakwaan. Kalau saya melihatnya adalah sifat negatif dan sifat positif. Negatif dan positif itu bukan sesuatu yang berlawanan bagi mereka yang sudah bijak melihatnya. Karena negatif dengan positif itu memang kesempurnaan. Lampu di rumah kita baru bisa menyala kalau negatif dengan positif bekerja sama. Tapi kalau negatif dengan positif itu tidak serasi bekerja samanya, akan menimbulkan korsleting, akan menimbulkan kebakaran. Sehingga banyak manusia yang kebakaran di dalam kehidupannya bukan diakibatkan oleh api yang di luar dirinya. Kebanyakan kebakaran pada diri manusia disebabkan oleh api yang ada di dalam dirinya sendiri. Sebanyak apapun api yang di luar kita tidak akan pernah bisa membakar kita kalau kita tidak mengizinkannya. Tapi api yang ada di dalam diri kita itulah yang menyebabkan sering sekali kita mengalami kebakaran. Kemarahan, kebencian yang ada pada diri kita akibat kita membiarkan diri kita terbakar oleh api yang ada di dalam diri kita sendiri. Munculnya api, munculnya loncatan bunga api listrik di dalam kehidupan itu akibat tidak terkelolanya negatif dengan positif. Tapi kalau negatif dengan positif terkelola dengan baik, lampu di rumah kita menjadi bercahaya dan cahayanya bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Oleh karena itu dalam hidup yang paling penting adalah bukan menerima yang positif kemudian menghindari yang negatif, tetapi mengelola yang positif menjadi dan negatif menjadi sesuatu yang harmonis. Itu sebabnya di dalam ayat ini Allah mengatakan, aku telah mengilhamkan dua hal. Yang pertama negatif, yang kedua positif. Dan saya hari ini tidak akan berbicara negatif dengan positif sebagai dua hal yang berlawanan, tetapi negatif dan positif sebagai kesempurnaan yang harus ada untuk menuju kepada kesempurnaan hidup. Itu sebabnya pada tema kita yang lalu, masih ingat barangkali, saya menjelaskan tentang kesucian jiwa. Jangan lupa bahwa diri kita, sekali lagi saya ulang-ulang supaya mengerti, diri kita yang sesungguhnya bukan tubuh, bukan pikiran, tapi diri kita yang sebenarnya adalah jiwa itu sendiri. Oleh karena itu segala hal yang ditolak oleh tubuh dan pikiran, siapa jadi itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh jiwa. Segala sesuatu yang tidak kita inginkan dalam hidup biasanya hanya ditolak oleh tubuh dan pikiran. Padahal yang ditolak oleh tubuh dan pikiran, siapa jadi itu merupakan sebuah kebutuhan bagi jiwa. Bayangkan betapa kotornya terus-menerus jiwa kita kalau dalam hidup kita masih selalu menolak yang tidak diinginkan oleh tubuh dan pikiran. Selama kita menyatakan diri kita adalah tubuh dan pikiran, maka kita akan selalu menendang dan mencengkram. Tapi selama kita sudah bisa menyadari bahwa diri kita yang sebenarnya adalah jiwa yang ada di dalam tubuh kita yang sedang dikaryakan oleh Allah, maka kita akan sadar bahwa sesungguhnya diri sejati kita adalah jiwa. Maka bagi jiwa untuk terjadi proses pemurnian dibutuhkan hal-hal yang dibutuhkan oleh jiwa. Itu sebabnya doa-doa kebanyakan kita, mohon maaf, bukan doa yang berasal dari kemurnian jiwa, tapi doa yang berasal dari tubuh dan pikiran. Ciri doa dari tubuh dan pikiran biasanya doanya itu seperti ini. Ya Allah, berikanlah kemudahan, kelancaran, itulah keinginan tubuh dan pikiran. Ya Allah, berikanlah rezeki yang berlimpah, aku janji kalau sudah banyak uang aku akan nyumbang ke masjid. Nah, itu dari tubuh dan pikiran. Kalau doa yang berasal dari jiwa, kata-katanya lebih sejuk, lebih universal. Misalkan kalau dari jiwa, ya Allah, apapun yang akan terjadi dalam hidup ini,
Aku yakin itu pilihan-Mu yang terbaik bagi aku. Itu adalah untuk kemurnian jiwaku. Ya Allah, berikanlah kekuatan, kesabaran agar aku bisa menghadapi semua hal yang tidak aku sukai dan aku bisa melampauinya, sehingga suatu saat aku bisa melihat di balik semua itu ada keberkahan. Itu beda. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, doa yang berasal dari tubuh dan pikiran dengan doa yang berasal dari kemurnian jiwa kita. Nah, sedangkan Allah itu sangat menyenangi doa-doa yang berasal dari kemurnian jiwa. Kalau bahasanya orang awam itu doa yang berasal dari hati. Cuman kan kata hati ini menjadi sangat tidak tepat ya, sangat sumir. Hati itu apa? Saya lebih suka menyebut langsung saja, kata yang paling tepat adalah jiwa. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengulang dulu kajian kita yang lalu sebelum kita masuk pada Quran surat Ali Imran yang selanjutnya. Saya mengatakan waktu itu yang namanya doa itu adalah bahasa jiwa, baik yang terungkap atau yang tidak terungkap, yang didasari dan diliputi oleh keyakinan dan rasa. Itu sebabnya wujud dari doa adalah bisa pikiran. Yang kedua, wujud dari doa adalah bisa kata-kata. Dan yang ketiga, wujud dari doa adalah perbuatan. Itu sebabnya yang namanya doa bisa berarti pikiran yang terkatakan kemudian mewujud menjadi perbuatan. Berawal dari pikiran. Apa yang dipikirkan kemudian terkatakan. Apa yang terkatakan mewujud menjadi perbuatan. Jadi ulangi lagi. Pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kalau kita bagi, pikiran itu punya kekuatan sepertiga. Kata-kata punya kekuatan sepertiga. Perbuatan punya kekuatan sepertiga. Misalkan begini, kita memikirkan sesuatu yang buruk di pikiran, itu baru sepertiga. Yang buruk di pikiran itu kemudian dikatakan berulang-ulang, diceritakan di mana-mana, makanya sudah nambah sepertiga. Kekuatannya untuk terjadi menjadi berapa? 2/3. Ditambah dengan kekuatan yang ketiga, yaitu perbuatan yang mewujudkan apa yang dipikirkan dan yang dikatakan, itu menjadi 3/3. Kalau tubuh, pikiran, dan perbuatan sudah selaras untuk mewujudkan yang negatif, maka yang negatif akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau pikiran, kata-kata, dan perbuatan itu sedang mengerjakan yang positif, maka yang positif akan mewujud menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Jadi sebetulnya yang namanya doa itu adalah keseharian pikiran kita, keseharian kata-kata kita, keseharian dari tindak dan perbuatan kita itu sendiri. Ada unsur keempat di mana kita mengenal yang namanya doa adalah serangkaian kata-kata yang kita sampaikan kepada Tuhan. Serangkaian kata-kata kita yang kita sampaikan kepada Tuhan itu ditunggu dulu oleh Tuhan untuk mewujudkannya sebelum pikiran, kata-kata, dan perbuatan kita selaras dengan isi dari serangkaian kata-kata yang disampaikan pada Tuhan. Jadi Tuhan itu ketika kita menyampaikan serangkaian kata-kata yang disebut dengan permohonan, maka Tuhan akan menyimpannya dulu dalam sebuah kotak. Setelah itu kemudian Tuhan melihat pikiran kita selaras enggak dengan isi kata-kata yang kita sampaikan. Setelah itu kemudian Tuhan memeriksa kata-kata kita selaras enggak dengan isi rangkaian kata-kata yang sudah disampaikan pada Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan melihat perbuatan kita selaras enggak dengan isi rangkaian kata-kata yang sudah disampaikan pada Tuhan. Begitu selaras semuanya, baru semua itu akan menjadi kenyataan. Tuhan tidak pernah memilihkan sesuatu untuk kita, tapi Tuhan hanya memberikan fasilitas
ya, memberikan fasilitas, yang merestui semua pilihan-pilihan yang sudah ditentukan oleh kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang lalu saya bicara, setiap manusia punya cara sendiri untuk memahami kehidupan ini. Sekali lagi, setiap manusia punya cara sendiri untuk memahami kehidupannya, ditunjukkan berdasarkan pilihan-pilihan yang dia pilih. Ada orang yang ingin memahami kehidupan secara dangkal, ya dia hanya mengerjakan dan memikirkan yang dangkal-dangkal saja. Sholatnya dangkal, ngajinya dangkal, umrohnya dangkal, hajinya dangkal, baca Qur'annya juga dangkal. Dalam hidup juga dia hanya ya berinteraksi dengan yang dangkal-dangkal saja. Itu tidak usah kita menjadi usil terhadap yang begitu. Itu adalah pilihan dia tentang cara memahami kehidupan dia, ya seperti itu. Ada orang yang dalam kehidupannya banyak melakukan tindakan-tindakan yang positif. Ya tentu saja dia mengambil sebuah pilihan. Cara memahami kehidupan dia dengan cara mengambil tindakan-tindakan yang positif. Akibat tindakan positif, dia akan mendapatkan akibat-akibat yang positif. Di situ juga banyak pelajaran untuk dipahami. Ada orang yang mengambil pilihan hidup dengan cara memilih tindakan-tindakan yang buruk. Dan tentu saja dari tindakan buruk ada akibat yang buruk. Dari akibat yang buruk dia akan merasakan penderitaan dari keburukannya. Itu juga cara memahami hidup. Jadi tidak usah usil kita. Itu adalah cara memahami hidup. Sehingga dalam hidup ini tidak ada salah benar. Sekali lagi, dalam hidup tidak ada salah benar. Karena salah benar, yang salah akan menimbulkan kebencian, yang benar akan menimbulkan kesenangan. Dan salah benar itu adalah soal kesepakatan. Saya bilang sama mahasiswa saya, yang dapat nilai 100, jangan bangga dulu. Bukan berarti fisika Anda sudah benar. Yang dapat nilai 100 berarti mereka-mereka yang menjawab pertanyaan saya sesuai dengan kesepakatan kita. Karena yang dikuliahkan oleh saya pun belum tentu kebenaran. Itu baru pembenaran-pembenaran pandangan-pandangan manusia terhadap fisika. Apa sih yang disebut dengan kalor? Misalnya, kalor adalah energi yang berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Contoh, kalau kita kena virus, maka darah kita kena virus, akibatnya apa? Sel-sel di tubuh kita dengan cerdasnya melakukan perlawanan untuk melawan virus yang asing yang hadir ke dalam tubuh kita. Saat terjadi perang antara daya imunitas tubuh dengan virus yang datang pada tubuh, terjadilah peningkatan suhu tubuh. Makanya tubuhnya disebut demam. Ketika tubuh meningkat, ya, panasnya, berarti kandungan energi dalam tubuh meningkat. Akibatnya beda suhu antara tubuh dengan lingkungan menjadi besar. Akibatnya ada aliran energi dari tubuh ke lingkungan yang disebut dengan kalor. Makin besar aliran energinya, makin mengganggu keseimbangan tubuh kita. Makanya tubuhnya panas tapi tiris, disebutnya panas tiris. Itu sains. Ada yang nggak pernah mengalami demam, panas dingin? Kalau disuruh menjelaskan oleh saya seperti yang barusan, pasti nggak ngerti. Kunaon panas tiris? Pokoknya mah kan gitu. Pokoknya mah gitu aja. Sainsnya tidak pernah kita pikirkan. Nah, sekarang saya jelaskan seperti itu. Panas itu terjadi karena di dalam tubuh kita sedang terjadi pertumpahan, peperangan antara virus asing yang datang ke tubuh kita dengan daya imunitas tubuh. Karena sel kita itu diciptakan Tuhan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Apa akibatnya? Akibatnya akan terjadi aliran energi dari tubuh ke lingkungan. Disebut apa energi itu? Disebut kalor. Apakah itu kebenaran? Bukan. Itu adalah pendekatan ilmiah
untuk menyepakati sesuatu yang disebut dengan kebenaran. Apakah itu kebenaran yang mutlak? Bukan, itu pembenaran. Nah, ketika mahasiswa bisa menjawab pertanyaan saya, apa itu kalor? Kemudian jawabannya sama dengan kesepakatan awal yang sudah kita tulis di buku, maka kita beri angka 100. Itu baru disebut benar. Jadi benar itu sebenarnya soal kesepakatan. Dan ketika tidak sepakat disebutnya salah, betul nggak? Tapi seorang dosen tidak boleh membenci mahasiswanya yang menjawab benar. Tidak boleh kemudian membenci mahasiswa yang menjawab salah. Yang menjawab benar itu berarti sudah sesuai kesepakatan. Yang belum menjawab benar diremedial supaya dia mencapai kesepakatan bersama, lalu nanti lulus juga. Paham? Nah, dalam hidup ini kan kebanyakan benar salah itu soal kesepakatan. Ya, soal kesepakatan. Ya, ketika sesuai kesepakatan kita sebut benar, ketika keluar menyimpang dari kesepakatan kita sebut salah. Betul? Nah, kalau kita masih terjebak dalam benar salah, yang benar akan menghasilkan ya perasaan senang. Yang salah akan menimbulkan perasaan benci. Nah, maka kita terjebak pada rasa yang dua tadi, yaitu rasa senang dan benci. Rasa senang akan menimbulkan yang berikutnya, persahabatan. Sedangkan rasa benci akan menimbulkan permusuhan. Berikutnya ada sahabat, ada musuh. Oh, tambah. Lalu kita mengklasifikasi manusia, ini sahabatku, ini musuhku. Wah, kalau masih seperti itu, kapan jiwa kita mau suci? Nah, kesucian jiwa itu terletak pada kemampuan seseorang untuk bisa menerima kedua-duanya. Jadi ciri orang suci itu berhenti usil pada orang lain, berhenti ya menghakimi orang lain, ya. Itu ciri orang suci. Dia bisa menerima semua orang sedang memilih cara untuk memahami hidup dengan caranya masing-masing. Biarkan dia sedang berproses dalam ruang dan waktu masing-masing. Jadi tidak terjebak pada benar salah. Itu.